Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati man rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Alim dan Bijaksana, yang telah mengumpulkan kita pada hari ini untuk kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslimin, yaitu melaksanakan salat Jumat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat perhatian, yang sangat mengajarkan terhadap hal-hal yang terkait dengan kebersihan, dengan kesucian. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, cinta terhadap orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertobat, dan juga mutatahhirin, orang-orang yang menjaga kebersihan, kesucian. Hadirin khotibah rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesucian, tentang orang-orang yang bersih, tentang orang-orang yang menjaga kebersihan, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan kalimat tawabin, dengan kalimat tobat. Seperti kita sudah ketahui, kalau kita berbicara masalah tobat, ini sangat identik sekali dengan keselamatan, dengan pengampunan, dengan surga kesananya. Jadi orang-orang yang senantiasa bertobat ini punya jaminan untuk dakhulal jannah, untuk bisa menepati surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis ada kisah orang yang membunuh 100 orang, kemudian juga ada perempuan pezina, tapi ketika ia bertobat, ketika ia tinggalkan perilaku buruknya itu dan benar-benar tidak mengulangi lagi, ternyata ini jaminannya adalah surga. Ikhwati man rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang mutatahhirin, tentang orang-orang yang menjaga kebersihan, Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan kalimat tawabin. Artinya, orang-orang yang menjaga kebersihan ini dalam ajaran Islam juga punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempati surganya. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam ajaran Islam, kalau berbicara masalah kebersihan, masalah kesucian, ini tidak sekedar hanya kebersihan jiwa saja, tidak hanya sekedar kebersihan badannya saja. Tapi dalam ajaran Islam kalau sudah berbicara masalah kebersihan, ini sangat luas sekali maknanya. Di sana ada berbicara masalah kebersihan badan, ada berbicara masalah kebersihan pakaian, ada berbicara masalah kebersihan lingkungan, rumah, tempat ibadah. Kemudian juga kebersihan terus sampai ke tingkat negara, nasional, bahkan juga sampai yang terdalam ke tingkat akidah, ini pun harus dijaga kesucian. Oleh karena itu, ajaran Islam ini sangat perhatian sekali kalau berbicara masalah mutatahhirin, berbicara orang-orang yang menjaga kebersihan. Karena memang dalam ajaran Islam, makna dari kesucian itu sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Dan efeknya juga ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan terhadap mereka adalah tadi surga. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah pandemi merebahnya,
virus yang membahayakan. Ternyata ini juga salah satu hal yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Ini semuanya sepakat. Yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus adalah dengan cara menjaga kebersihan, dengan cara melakukan kesucian, kebersihan diri dan juga lingkungan dan seterusnya. Ini adalah cara yang sangat efektif sekali. Dan di situ salah satunya hikmah kenapa ajaran Islam sangat perhatian. Ternyata memang kesucian yang diajarkan dalam ajaran Islam tidak hanya berefek terhadap urusan surga saja, tapi juga ini akan berefek, akan memberikan dampak baik terhadap lingkungan dan juga bisa sampai ke tingkat pencegahan penyebaran penyakit. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah-tengah penyebaran virus inilah kita sering diingatkan senantiasa untuk menjaga kebersihan. Di samping kita sering dianjurkan menjaga kebersihan, kemudian juga kita diingatkan di tengah-tengah merebaknya pandemi, kita juga diingatkan untuk senantiasa rajin mencuci tangan. Ini juga kalau berbicara masalah rajin mencuci tangan, ini juga ajaran Islam terdepan mengajarkan itu. Karena dalam ajaran Islam ada praktek wudu. Orang yang melakukan wudu, satu kali dia melaksanakan wudu, dia sudah 2 kali mencuci tangan. Kan yang pertama ketika memulai wudu, dia mencuci telapak tangannya. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, ketika mencuci telapak tangan, Rasul mencuci bagian dalam telapak tangan itu. Kemudian bagian luar telapak tangan tersebut, wa kholilatihi, sambil diselat-selati, Nabi mempraktekkan mencuci tangan di waktu wudu itu. Nah, ternyata praktek mencuci tangan di waktu wudu yang diajarkan oleh Nabi di tengah-tengah merebaknya virus ini ternyata disebutkan cuci tangan seperti itu adalah cuci tangan yang baik, cuci tangan yang benar. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara cuci tangan yang dilakukan oleh Nabi di waktu wudu ini ternyata sekarang dinilai itu adalah cara cuci tangan yang benar. Kemudian orang yang berwudu itu setelah dia mencuci wajahnya, dia juga kembali mencuci tangannya, yaitu ilal marofik, tangannya kembali dicuci sampai sikutnya. Jadi orang yang berwudu itu satu kali wudu dia sudah 2 kali mencuci tangan. Kalau dia sehari 5 kali berwudu untuk sholat yang 5 waktu, berarti sehari dia sudah 10 kali mencuci tangan. Belum lagi cuci tangan yang lainnya, belum lagi ada mandi dalam ajaran Islam. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran Islam yang sangat sekali perhatian terhadap kebersihan. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Ya memang karena kita menurut lembaga kesehatan masih berada dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu, kita tetap dianjurkan untuk saling mengingatkan. Bahkan menurut lembaga kesehatan, penyebaran virus tersebut ini masih terus meningkat. Artinya tetap kita mesti waspada. Tadi menjaga dengan cara menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan COVID-19, selanjutnya ketika COVID-19 tersebut, virus tersebut menjalankan fitrahnya, ternyata dalam waktu yang singkat ketika virus tersebut menjalankan fitrahnya, ini tidak sampai 1 tahun sudah merebak hampir ke seluruh dunia. Tidak hanya menyebar ke seluruh dunia, bahkan juga banyak orang-orang yang tersadarkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga banyak orang-orang akhirnya ingin memperbanyak lagi, ingin meningkatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga semakin banyak orang-orang yang munajat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika merebak virus tersebut, ini dalam waktu yang singkat, ketika virus tersebut
menjalankan fitrahnya, banyak orang yang tersadarkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotiman rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat muslimin. Karena kita juga menurut Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya umat Islam itu mengingatkan orang-orang lain terhadap kebenaran, mengajak orang-orang untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sering mengenal dengan kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu ayat perintah kepada kita sebagai umat muslimin untuk senantiasa mengajak orang-orang terhadap jalan Allah, terhadap jalan kebenaran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran mengingatkan, kuntum khairu umat. Kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linas, sengaja Allah Subhanahu wa taala munculkan kalian umat Islam di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam rangka supaya kalian bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat Islam ini adalah kuntum khair umat, umat yang terbaik. Nah, karena kita dikatakan umat yang terbaik, ini dah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu senantiasa untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mengajak orang-orang kepada jalan yang baik, terhadap jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita juga sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Kalau jawabannya iya, apakah sudah menyebar ke seluruh dunia? Apakah sudah menyebar lebih dari itu? Hadirin khotiman rahimakumullah, ini jangan-jangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajak orang-orang terhadap jalan yang benar, ini jangan-jangan kita malah tidak terlaksana. Jangankan menyebar ke seluruh dunia, di masyarakat kita sendiri, di lingkungan kita sendiri tidak bisa ditegakkan. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang jawabannya seperti itu, kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak pernah mengajak kebaikan, tidak pernah mengajak ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain. Kalau memang jawabannya seperti itu, pantaslah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan COVID-19. Karena ternyata umat Islamnya sudah tidak amar ma'ruf nahi munkar lagi. Karena umat Islamnya sudah diam, tidak mengingatkan kebaikan, tidak mengajak kepada kebenaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan COVID-19 karena umat Islam sudah tidak berfungsi lagi. Yang seharusnya kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu umat, kamu adalah umat yang terbaik, ini tidak digunakan, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya sudah tidak berfungsi lagi keberadaan khairu umatnya. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan hikmah bagi kita, sehingga muncul kembali semangat kita untuk senantiasa mengajak kepada jalan yang benar, sehingga kembali bisa kita raih, bisa kita dapatkan predikat ataupun identitas dari Allah Subhanahu wa taala, umat yang terbaik. Dengan syarat tadi, itulah munculkan, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengajak terhadap kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita dianjurkan dalam ajaran Islam untuk menjaga kebersihan, kesucian, kita juga senantiasa dianjurkan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan ini juga sangat banyak sekali efek positifnya, baik terhadap jasmani juga terhadap rohani. Seperti halnya tadi berbicara masalah kebersihan, berbicara masalah kesucian. Dalam ajaran Islam, ketika berbicara masalah kebersihan,
berbicara masalah kesehatan, ini tidak hanya berbicara kesehatan jasmani saja, tapi akan berbicara kesehatan yang cukup meluas, termasuk juga tadi sampai kepada tingkat kesehatan akidah, kesehatan agama yang kita yakini, kesehatan agama yang kita anut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW suka berdoa. Kata Aisyah, Nabi SAW di pagi hari atau juga di sore hari, beliau tidak pernah meninggalkan kalimat Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya ayat doa tersebut. Nah, ikhwati man rahimakumullah, jadi kata Aisyah, Nabi SAW suka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu afiat. Afiat itu kesempurnaan, tapi afiat juga sering disandingkan dengan kalimat sehat, sehingga kita sering mendengar ada kalimat sehat wal afiat. Jadi artinya afiat bisa juga diartikan kesehatan. Nah, Nabi suka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiat, kesehatan bidini dalam urusan agama. Karena itu tadi, ajaran Islam berbicara kesehatan ini luas sekali, termasuk juga urusan agama ini harus dijaga kesehatannya. Karena kalau tidak dijaga kesehatannya ini sangat berbahaya. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali ideologi, pemikiran-pemikiran yang bisa menyesatkan, yang bisa merusak kesehatan akidah kita. Dari mulai virus-virus yang menghantam terhadap kesehatan akidah kita, dari mulai virus aliran sesat, kemudian liberalisme, dan juga sampai juga sudah mulai merebak, mulai berkembang. Itulah virus yang akan menghantam kesehatan akidah kita, akan menghantam kesehatan agama kita, yaitulah ideologi anti Tuhan. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini. Ya Allah, tolonglah sehatkan juga agamaku. Wa dunyaya, begitu juga sehatkan urusan duniaku. Urusan masyarakat, urusan pergaulan dan seterusnya. Sampai juga kalau memang kita bekerja, kita berusaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa bekerja, bisa berusaha dalam pekerjaan yang sehat, tidak pekerjaan yang kotor. Kalau kita bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga, itu nafkah yang sehat, bukan nafkah yang kotor yang kita berikan kepada mereka. Kemudian juga kalau memang kita harus bersaing di dunia ini, karena memang dunia itu persaingan, jadi kalau memang kita harus bersaing, bersainglah dengan cara yang sehat, tidak bersaing dengan cara yang kotor. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam sistem dengan cara yang sehat, tidak fitnah, tidak gibah, tidak adu domba dan seterusnya, tapi bersaing dalam kesehatan dengan cara yang sehat. Kemudian juga Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disehatkan juga wa ahli, sehatkan juga ya Allah keluargaku, wa mali, dan juga termasuk juga sehatkan juga hartaku. Kalau aku bisa meraih harta itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tolong tunjukkan kepadaku juga, keluarkan dengan cara yang baik juga. Jangan sampai kita mendapatkan harta susah payah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ternyata cara mengeluarkannya salah. Yang kita inginkan adalah mendapatkan dengan yang baik, juga mengeluarkan dengan yang baik, dengan cara berinfak, bersedekah, dan juga menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam kalau sudah berbicara masalah kebersihan dan juga kesehatan. Semoga kita tentunya senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa bisa menjaga kesehatan baik terhadap diri kita dan juga terhadap lingkungan kita, termasuk juga kita disebutkan orang-orang yang mutatahhirin, bisa menjaga kebersihan dengan baik. Hadirin khotiman rahimakumullah, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan tentunya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.